Shalom Bapak Ibu Saudara, para pemirsa Tabura Injil yang Kristus Yesus kasihi dimanapun berada. Ada sukacita kita bisa bersua lagi dalam perlindungan Tuhan. Dan kita hendak mendengarkan sajian firman Tuhan di kesempatan ini, di hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan saya baca dan menjadi perenungan kita bersama terangkat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34. 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-34. Dan untuk itu mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk menjalani hidup ini. Di kesempatan yang penuh kebahagiaan ini kami boleh hadir dalam melalui Tabura Injil ini kami hendak mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami sadar keterbatasan kami sebagai orang-orang berdosa. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus supaya ketika kami membaca, kami memahami dan mengerti serta kami boleh melakukan dalam hari-hari hidup. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap menerima, mendengar dan menghayati apa kata firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-34. Seluruh pembacaan atau nasihat ini saya berharap Bapak Ibu, para pemirsa bisa membacanya di kesempatan ketika firman ini bisa dibuka dan dibaca. Saya akan membaca satu ayat sebagai nats kita, terangkat dalam ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 yang berkata-kata demikian, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita masih berada dalam suasana Paskah. Salam Paskah buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Paskah berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sebagai Allah yang berkuasa, Yesus tidak takluk pada maut, tapi Ia telah mengalahkan maut dengan melalui kebangkitannya. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 56. Dan walaupun demikian banyak orang yang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran satu fakta tentang kebangkitan Kristus itu. Mereka menolak kebangkitan Yesus dengan mengatakan kebohongan. Ini pun sudah terjadi sejak awal Yesus mati. Para imam-imam besar ahli Taurat mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran tentang Kristus yang bangkit. Kita baca itu di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Namun kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa benar-benar Kristus itu bangkit. Dia telah hidup untuk selama-lamanya. Namun bukan peristiwa itu yang penting. Bukan peristiwa kebangkitan, yang penting daripada itu adalah kuasanya. Jadi bukan cuma memperingati suatu peristiwa, tapi bagaimana mengalami sebuah kuasa. Kuasa kebangkitannya. Oleh karena itu makna kebangkitan Kristus bagi kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus itu tidak sia-sia. Kita tidak percaya Tuhan yang sia-sia. Kita percaya Tuhan yang berkuasa, Allah yang berkuasa dalam diri Yesus. Allah yang di dalam diri Yesus yang bangkit. Jadi kita tidak percaya sesuatu yang sia-sia. Kita percaya kepada Allah yang hidup sehingga oleh iman kepada Allah melalui Yesus Kristus kita didamaikan kembali dengan Allah dan kita beroleh pengampunan. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dia adalah juru damai untuk segala dosa kita, tapi juga dosa seisi dunia. Jadi bagian yang pertama, makna dari kebangkitan Kristus adalah bahwa kepercayaan kita itu tidak sia-sia. Bagian yang kedua, makna dari kebangkitan Kristus, kita tidak mengalami maut yang kekal. Di dalam Yesus
kita juga telah mengalahkan maut oleh kemenangan Yesus yang kita dapati atas dasar kepercayaan kita. Tubuh jasmani kita boleh mati, dia mengalami kematian fisik. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, sang buah sulung dari kebangkitan itu, maka kita akan mewarisi kebangkitan rohani. Roma 8 ayat 2 dan Yohanes 5 ayat 24. Makna yang ketiga, kita mengalami kuasa kebangkitan. Dengan kehebatan kuasa kebangkitan Yesus, kita mengalami kehidupan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Kita jadi orang-orang zaman baru. Jangan mau dibelenggu lagi, diikat lagi dengan kenyataan hidup yang lama. Tidak heran ada tradisi telur sebagai lambang Paskah. Telur dari luar kita lihat seperti mati, tapi di dalamnya isi kehidupan. Ketika kehidupan kita mengalami Paskah, maka semua yang menjadi kehidupan lama kita harus kita benamkan, harus kita salibkan. Karena itu Kristus datang untuk memberikan pembaruan bagi kita. Kita tidak hidup seperti filosofi balon. Di luar kalau kita masukkan gas helium dia akan naik tinggi, kalau kita beri warna dia akan berwarna-warni, tapi di dalamnya kosong, tidak apa-apa. Nah, ini memberi kita sebuah pemahaman bahwa kuasa kebangkitan itu membarui hidup kita. Jadi jangan lagi kita hidup dalam kegelapan. Bagian makna yang ketiga, makna yang keempat dari kebangkitan Kristus, yaitu kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kuasa kebangkitan memerdekakan kita, membuat kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus dan kita memiliki tempat di sorga. Yohanes 14 ayat 2, Yesus katakan kepada para murid, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus menyediakan tempat bagi kita karena kuasa kebangkitannya. Makna yang kelima dari kebangkitan Kristus, kita mendapat pembelaan di hadapan Allah. Yesus telah bangkit, dia telah mengalahkan maut, dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Paulus bilang, siapa mau gugat orang pilihan Allah? Siapa mau hukum orang pilihan Allah? Kristus Yesus sebagai pembelah bagi kita sekalian yang percaya. Jadi itulah makna kebangkitan Kristus bagi kita. Kita mendapat pembelaan. Iblis tidak lagi mendakwa kita karena kita punya pembela. Bapak Ibu Saudara pemirsa tabur Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Masalah percaya dan tidak percaya kebangkitan Kristus sampai hari ini masih terjadi. Dahulu kita kenal setelah Yesus mati dan bangkit, para ahli Taurat imam besar mencoba mengelabui, mencoba mengacaukan berita itu. Tapi juga murid-murid Tuhan Yesus Thomas juga tidak percaya. Bahkan sampai kepada masa Rasul Paulus, orang-orang di Korintus, mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Sebabnya Paulus menulis surat ini kepada mereka. Dan sampai hari ini banyak orang mungkin tidak percaya, tidak yakin akan kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena mereka belum mengenal siapa itu Yesus. Mereka belum kenal dengan utuh, dengan benar. Dalam iman percaya mereka siapa itu Yesus. Mereka mungkin hanya cuma mengenal Yesus seakan-akan sebagai manusia biasa yang mati. Dia hanya mengalami kematian, dia tidak mengalami kebangkitan. Tetapi Yesus adalah Allah. Allah yang memiliki hidup, Allah sumber kehidupan. Sehingga dia punya kuasa untuk mengalahkan kematian. Dan kebangkitan yang menjadi jaminan bagi kita. Oleh karena itu orang percaya menurut Rasul Paulus harus lebih dari pemenang. Namun kemenangan itu tidak membebaskan dari penindasan. Kemenangan itu tidak membuat kita habis akal. Dia niaya dan dihempaskan. Justru kemenangan itu harus dibuktikan ketika kita ada dalam penindasan. Ketika kita terjepit. Ketika kita terjepit, kita tidak habis akal. Ketika kita putus asa.
kita punya pengharapan. Jadi ia tidak merasa ditinggalkan sendiri, seseorang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Artinya kita menang karena mengalahkan diri sendiri, mengalahkan kecenderungan naluri dan alamiah kita sebagai manusia biasa. Kita sering gampang lupa daratan setelah kita ada dalam kesuksesan. Tapi kita juga gampang putus asa ketika kita ada dalam kekalutan. Oleh karena itu melalui pemberitaan firman hari ini, mari sebagai orang yang percaya Tuhan, kita betul-betul harus memaknai Paskah dalam kehidupan kita. Sebagaimana Paulus ingatkan pada orang-orang di Korintus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Mari kita tetap setia dalam iman keyakinan kita kepada Kristus yang bangkit. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Telah disampaikan oleh hamba-Mu dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Tuhan, sempurnakan firman-Mu supaya kami tidak ragu, kami tidak bimbang akan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan jaminan bagi kami untuk kami boleh menikmati sebuah pembaharuan. Maka biarlah hidup ini kami pakai untuk senantiasa memuliakan Tuhan, menjadi saksi-saksi Paskah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati firman-Mu bagi kami sekalian, bagi hamba-Mu yang menyampaikan, tapi juga bagi Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang berkesempatan untuk mendengar. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa khusus bagi BPK Klasis Yapen Selatan dengan semua jajarannya. Secara khusus Bapak Ketua dan tim yang mengelola Tabura Injil ini, Tuhan memberkati, menyertai, melindungi. Memberikan kepada mereka hikmat untuk boleh terus melakukan hal-hal yang luar biasa melalui media ini sehingga banyak orang datang mengenal Tuhan. Kami berdoa bagi persiapan kami sebagai umat Kristen, warga GKI di Tanah Papua dalam persiapan untuk pelaksanaan sidang sinode yang akan berlangsung di Waropen. Tuhan tolong kami sekalian, baik panitia yang ada di Waropen maupun panitia transit, semua warga jemaat yang ada, sehingga persiapan itu betul-betul mau dilakukan dengan baik untuk menyukseskan pesta iman sidang sinode yang nanti berlangsung di Waropen. Menyertai umat-Mu sekalian dalam kesiapan-kesiapan mereka. Berdoa khusus bagi Bapak Ibu para pemirsa Tabura Injil yang setia mengikuti, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kalau hari ini mereka ada dalam kesulitan, mereka dalam penderitaan, mereka dalam kesakitan, Tuhan hadir dan memberikan kepada mereka kelepasan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Bapa di surga, seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya kami pasrahkan dalam kuasa tangan-Mu. Ini doa dan permohonan kami, ini sukacita kami, ini pergumulan kami juga dalam hari-hari yang kami jalani. Tapi kami percaya kami punya Kristus yang bangkit, yang mampu menolong kami ketika kami ada di dalam kekelaman. Kuasa kebangkitan akan membuat kami mampu untuk menghadapi semua beban-beban hidup. Ini doa kami ya Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa, demikian sajian firman Tuhan hari ini. Ikuti terus acara Tabura Injil. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.